Buat teman yang kemarin pada nanya cara mendaftar Shopee, ini aku mau buat videonya biar kalau ada 2 atau 3 orang yang nanya, aku tinggal kasih linknya aja. Dan semakin banyak nanti yang bisa tahu caranya gitu. Kalau sendiri aku punya toko di Shopee, di Bukalapak sama Tokopedia. Cuman yang lebih ke maintain sekarang ini di Tokopedia. Aku mau lebih fokus dulu Tokopedia, nanti kalau Tokopedianya udah bagus, baru aku mau fokus di Shopee sama Bukalapak. Tapi untuk belanjanya sendiri aku lebih sering di Shopee. Ini Bukalapaknya, Bukalapak ini Tokopedia aku. Salah satu toko aku di Tokopedia, aku punya 2 toko. Ini salah satunya. Oke, aku mau ngasih tahu cara Daftar di Shopee, kita pilih, ketik shopee.co.id ini, terus pilih daftar. ketik nomor. Nah, ini nanti dia minta kode verifikasi lewat nomor yang kita daftar ini. Jadi di set nanti nomor HP-nya. Ini dia kita masukin kode verifikasi. Ini kode verifikasinya. Kita masukkan password. Oke, berhasil. Kita masuk ke Shopee buat daftar tokonya. Akun Saya isinya ini nanti ada beberapa pengaturan yang harus kita isi. Username ini sesuai dengan username teman-teman aja nanti dibuat. Ini profilnya, bank, kartu, alamat, password, pesanan. Nah, untuk buat tokonya, buka tokonya kita dari sini. Ini kan ada jual nih. Jual, masuk ke seller.shopee.co.id. Nah, ini akun jualnya. Belum bayar, tidak ada. Menunggu respon, tidak ada. Pengirim baru nggak ada. Nanti kalau kita udah punya toko, kita ngeliat ini setiap hari. Kita cek kalau ada yang baru pesan. Kalau ada yang mau nunggu direspon, kita harus buka ini rajin. Nah, ini lagi dia ada pesanan, pengiriman produk, nih, dan lainnya. Data saya, bisnis toko. Nah, kita masuk sini. Toko. Pengaturan. Masuk ke profil toko. Oh ya, ini kita buat nama tokonya apa, misalnya nggak misalnya, aku sekalian buat toko buat adikku yang kemarin daftar Tokopedia. Nah, buat kamu yang tahu cara daftar Tokopedia, kemarin aku udah upload linknya, boleh dicek di video yang sebelumnya. Ini Ini nama tokonya. Nurhayati Shop. Ini fotonya. Kalau foto nggak terlalu urgent, nanti kita bisa buat fotonya lagi. Dan teman-teman bisa buat sesuai dengan apa yang dijual, harus sesuai. Jadi kalau kita jualan souvenir, kita jangan buat gambarnya makanan. Boleh sih kalau memang souvenirnya makanan, tapi jangan kita buat souvenir tapi profilnya itu tentang adventure gitu. Oke, ini nama toko. Foto yang akan dipajang pada halaman toko. Nah, itu biasanya kalau kita masuk ke toko orang, itu akan ada di halaman mereka itu, nanti ada misalnya Jumat Sabtu libur atau sebagainya. Itu foto yang kita upload ini. Ini satu lagi. Kita buat contoh ya. Nanti aku mau ganti lagi. Karena itu baru contoh.
Nah ini udah ada 2. Ini kalau misalnya kita ada video, misalnya video tentang pemesanan, pas kita packing pesanan orang, kita bisa tambahkan di sini biar orang makin yakin sama toko kita gitu. Ini masuk ke produk, persentase chat. Ini nanti kalau misalnya udah ada customer kita, ini deskripsi toko. Menjual souvenir Bali. Ini karena adikku tinggal di Bali, jadi dia pengen jualan produk Bali. Kita simpan. Gunakan mini chat mengerti ya. Udah berhasil ya, ini udah berhasil update. Kita masuk ke tambah produk. Ini nanti untuk foto profilnya bisa teman-teman buat sendiri biar langsung ke update produk. Tambah produk baru. Jadi di beranda kita ini ada paling kiri ada pilihannya untuk nambah produk. Nah ini dia. Kalau di Shopee untuk upload produknya itu biasanya lebih ribet dari Tokopedia. Menurut aku ya. Tapi bukan berarti ribet juga, ada lebihnya. Sebenarnya nggak susah juga. Nah kita buat nama produknya itu misalnya tote bag. tote bag custom. Ini contoh ya. Souvenir. Bali souvenir. Nah di sini dia itu sebagai apa? Kita pilih aja tas wanita. Kalau tote itu kan lebih identik tas wanita. Nah ini tote bag ada di sini ya. Lanjut. Ini tadi tampilannya. Lanjut. Nah deskripsi produk. Kita isi deskripsi produk. Tote bag custom. Sesuai request. Nah ini sebenarnya harus panjang. Ini ada 30-300 karakter. Nah, ini kita buat kalau bisa sebanyak mungkin. Jadi nanti di sini misalnya menerima reseller. Kalau di Shopee kita bisa masukkan nomor handphone. Fast respon WA 0821 misalnya. 0828 8280 1730. Nah, ini kalau bisa lebih banyak lagi ya. Terus ini tas wanitanya tote buat merek. Nah, di sini kita lihat merek. Harga, kita masukkan harga. Misalnya 18.000. Nah, ini stoknya. Kita punya stok, kita masukin misalnya 100. Kalau kita nggak punya, jangan coba-coba kita buat stok lebih daripada yang kita punya. Karena nanti kalau orang lain order, kita nggak punya barangnya, itu akan merusak toko kita sendiri. Kayak ini. Varian, misalnya kita pilihkan ini ada 1 dan 2 varian. Varian pertama warna misalnya ya. Kamu bisa buat yang lain juga. Nah, kita buat misalnya warna merah dan warna hijau misal. Varian 2 itu kita buat ukuran. Nah, ukuran yang kita punya yang ada cuman misalnya M sama L. Ini ada M, kita tambahkan L. Oke. Udah, di sini dia udah masuk. Varian harga, variasi, kita samain aja semuanya. Kalau mau bedain juga bisa nanti untuk warna, beda warna bisa. Stoknya 50. Masing-masing 50. Kode variasi A. Terapkan semua, ya kita samain aja. Kalau misalnya nggak mau semua, ini buat A, yang ini B, C, D. Harga grosir. Nah, harga grosir bisa kita buat juga. Misalnya untuk harga satu kan 18.000. Kalau untuk beli 10 sampai 100 misalnya, kita kurangi harga tuh jadi 17.500. Atau teman-teman bisa mengurangi harga sesuai ya gimana biar menarik customer. Nah ini harga grosir kalau kita buat misalnya dari 100 sampai 200, misalnya 16.000. Tapi kita buat ini dulu ya. Terus ini pengaturan media produk, masukkan ini produknya. Ini gambar tasnya warna merah misalnya, untuk kode merah biar buat mereka klik ya. Kita bisa buat apa kodenya? Hijau. untuk ukuran. Misalnya nanti biar mereka ngeklik, ada yang mau diklik gitu. Pas memilih ukurannya. Ini misal ya. Nah, berat kita. Isi misalnya
100 gram, ukuran paket 10-25 cm. Aktifkan jasa kirim, misalnya jasa kirimnya kita mau buat JNE misalnya, pos kilat. Ini beda harganya, kita mau menarik pelanggan, kita bisa aktifin semua jasa pengiriman, tapi kita cek juga lokasi kita ke jasa pengiriman memungkinkan nggak. Tapi kalau kita jadi dropshipper doang, kita sesuaikan sama yang ownernya gitu. ini udah pre-order kan. Kita butuh misalnya itu harus didesain dulu, harus dibuat dulu, dijahit dulu kalau misalnya itu tas atau baju. Nah, kita butuh waktu misalnya 2 minggu. Berarti kita klik ya. Dan di sini kita pilih 14 hari. Kondisinya baru SKU itu kodenya. Misalnya karena itu tote bag, kita buat aja TB1 gitu. Nah, ini kalau mau nggak diaktifin juga bisa. Tinggal pilih aja ya. Nah, sekarang ini udah. Ini judul, deskripsi merek, variasi, harga, foto, berat, semuanya udah. Simpan dan tampilkan. Ini dia udah masuk, ini jualan kita udah masuk ke artinya. Ya. Jadi kalau kita buka produk saya, nah ini dia isinya. Tambah Produk baru tinggal klik ini, caranya sama. Nah, ini dia ya. Kalau mau lihat lagi boleh, kalau nggak batalin aja. Ya, dia akan tetap seperti ini. Nanti tinggal kita update tokonya. terus kita tambah iklan, bisa promo atau copy linknya ke teman-teman, itu akan sangat membantu. Oh, dan jangan lupa ya, satu lagi pengaturan toko. Ini kan toko kita. Ini pengaturannya dilengkapi. Kalau misalnya belum dilengkapi tadi buat jasa kirimnya, jasa kirim saya apa, nah aku kan udah aktifin nih, ini yang diaktifin. Kalau belum diaktifin dulu, dekorasi toko, kategori ini sudah pengaturan dasar, jadi teman-teman bisa coba. Oke, terima kasih.